Selamat pagi Kiss Lovers, Meli Lida kembali hadir menjumpai Anda sekeluarga dalam infotainment kesayangan Kiss Pagi, kisah seputar selebriti. Mengawali aktivitas hari ini, sejumlah peristiwa di dunia artis dan selebriti akan kami sajikan untuk Anda. Jonathan Frizzy dan Dena Devanka yang akan bercerai kini saling lapor ke polisi. Lalu Raiden Sujono datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraiannya dengan Tias Mirasih. Kemudian ada Citra Kirana yang video nyindirnya ramai diperbincangkan. Jangan maju. Jangan maju. Jadi selama ini saya diam, bukan berarti berita simpang siur di luar sana itu benar. Saya datang sini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya. Bak percikan api yang semula kecil kini berubah menjadi besar dan siap menghanguskan apa saja yang berada di dekatnya. Seperti itulah hubungan Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy saat ini. Setelah Dena melaporkan suaminya ke polisi pada bulan Mei silam, Jonathan Frizzy kembali melaporkan balik istrinya itu Senin kemarin. Kini pasangan yang telah menikah dan memiliki 3 orang anak itu saling lapor dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Wartawan yang saya hormati, pada hari ini tanggal 6 September 2021 kami dari para advokat dari kantor PNT Law Firm bersama klien kami Jonathan Frizzy melaporkan saudari dengan inisial DAD atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporan tersebut pasal yang kita gunakan adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bukti-bukti sudah kita serahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu berupa kita ada foto, kita ada video, dan kita ada rekaman suara. Jadi selama ini saya diam, bukan berarti berita simpang siur di luar sana itu benar. Saya datang sini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya. Jadi saya harus membela diri saya gitu. Dan saya mau jelaskan kalau saya tidak pernah melakukan KDRT. Ya, jadi biar clear semuanya di sini teman-teman, saya tidak pernah melakukan KDRT, malah saya jadi korban. Sebelum melaporkan istrinya ke polisi, Ijong mengaku telah menyiapkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk memperkarakan ibu dari anak-anaknya itu ke jalur hukum. Kasian lah, saya udah membangun karir 20 tahun, terus teman-teman beritain karena dengar sana sini, saya dibilang KDRT. Saya tidak pernah menyakitin siapapun seumur hidup saya gitu. Itu, jadi udah biar clear semuanya, makanya saya bawa teman-teman dari advokat ke sini. Sebagai suami, sebenarnya Ijong tidak ingin mengakhiri pernikahannya dengan Dena Devanka seperti sekarang. Namun karena merasa telah didahului dengan melaporkan dirinya ke polisi, Ijong pun tidak tinggal diam. Bagi Ijong, tuduhan Dena kepada dirinya perihal kekerasan dalam rumah tangga dapat mengancam karirnya sebagai bintang sinetron yang telah dibangun selama 20 tahun. Namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa tiba-tiba saya, pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya, jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh, pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat sekali. Seperti diketahui, runtuhnya rumah tangga Dena Devanka dan Jonathan Frizzy disebabkan adanya orang ketiga. Seperti isu yang beredar selama ini, nama artis Ririn Dwi Ariyanti disebut sebagai orang ketiga dalam pernikahan mereka. Secara kebetulan, rumah tangga Ririn dan Adi Bragi pun
tengah dilanda badai perceraian. Dalam waktu bersamaan, Aldi Bragi telah mendaftarkan permohonan talak cerainya terhadap Ririn ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas benarkah Ririn dan Jonathan Frisi telah menikah siri dan tinggal bersama saat ini? Tidak ada perselingkuhan, apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Soal itu. Jadi alasan ini karena Apa? murni percekcokan dan KTP. Tidak ada gara-gara yang lain juga ada. Ini Soal gugatan cerai, sebenarnya kan yang gugat dari pihak sana ya, dari pihak sana. Aku nggak tahu apa-apa. Kalaupun aku tahu, aku nggak akan cerita lah ke teman-teman, ke semuanya. Ini kan soalnya privasi keluarga gitu, semuanya selesai secara kekeluargaan. Jadi, Tanya sama mereka aja. Iya, tanyanya sama mereka. Kenapa bisa berbarengan? Kalau buat aku sih, apa yang baik, aku akan baik dan pertahankan. Apa yang tidak baik, buat apa dipertahankan gitu. Jadi biar semuanya kitanya baik-baik dan bahagia. Kalau soal kenapa sama, tanya yang sana aja gitu. Aku nggak ada urusannya, Mbak. Kayaknya mereka juga di sana, bukan yang soal Ririn. Kan itu urusan rumah tangga orang gitu. Nggak tahu apa-apa, aku tidak benar sama sekali. Tapi justru bingung kalau kenapa ada tuduhan orang ketiga atau apa. Ya, Namanya kalau misalkan gosip. memang ada tuduhan itu bisa dibuktikan, silakan aja. Kan namanya rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh pasangannya, itu kan yang menimbulkan ketidaknyamanan ya buat saya. Seperti itu. Setiap apapun pastikan pasti kita tanya dong, kayak gimana pasti kita tanya. Dan ya itu dia, saya bilang selama ini tidak pernah memberikan jawaban yang menurut saya tidak bisa saya terima gitu loh. Akhirnya dibiarkan terjadi terus menerus segala macam seperti itu. Kalau Aldi aku nggak tahu, tapi aku yang pasti udah masukin gugatan cerai cek aja di Pengadilan Agama. Tapi kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan, berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Kalau boleh tahu konfliknya seperti apa sih Kak? Konfliknya awal bisa mencuatnya. Ada kesepakatan, udah itu aja. Pasti berarti ya keinginan cerainya udah sama Aldi. Ya, oke, bagus dong. Kabar kehadiran Ririn dalam rumah tangga Dena dan Ijong sudah terjadi 2 tahun silam. Dena kabarnya mulai mencium hubungan yang tidak wajar dari suaminya dengan lawan mainnya itu. Dena merasakan kemesraan Ririn dan Jonathan Frisi bukan hanya di dalam sinetron saja, tapi juga di luar sinetron. Bahkan Dena sempat mendatangi Ririn dan Ijong di lokasi syuting. Nggak mau jawab. Ya dulu aja sih, dulu di tahun 2019 gitu sih. Pernah ketemu, tapi setelah itu nggak ada lagi. Kakak kan sering paling nggak nemenin Bang Ujong untuk syuting gitu, berarti memang sering satu judul sama. Siapa yang nemenin ya? Saya nggak pernah nemenin. Nggak pernah. Saya nggak pernah nemenin. Selama ini saya menjadi istri berusaha, dan menurut saya saya berusaha yang terbaik lah untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik. Mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin ada kurangnya gitu ya. Tapi apa ya Mas, bingung saya. Sebagai seorang istri udah melakukan yang terbaik, Ya. dan sebagai seorang perempuan udah berusaha untuk kuat menghadapi ini semua gitu. Ya mungkin takdir berkata lain kali ya. Ya. Cemburu itu kan wajar, yang saya bilang itu dalam rumah tangga. Kalau ada reaksi yang berlebih dari pihak tergugat gitu ya, akhirnya itu yang membuat terkadang buat cekcok apa segala macam. Saya mau menegaskan apa yang klien kami bilang. Beliau tidak melakukan KDRT, tapi nanti kita buktikan justru beliau ini yang menjadi korbannya. KDRT-nya kapan? Adalah. Ada detailnya Mas, nanti Detailnya. detailnya itu kita nggak bisa mendahului proses penyelidikan, karena kita masih menghormati dulu, bukti-bukti pun kita harus serahkan dulu ke pihak yang berwenang gitu teman-teman sekalian.
Banyak keluarga dan sahabat yang menyayangkan hancurnya pernikahan pasangan ini, termasuk sahabat Ijong Indra L. Brukman yang merasa prihatin. Sebagai temannya sangat menyayangkan, apalagi pernikahan mereka telah memasuki tahun ke-9 dan sebelum menikah Ijong dan Dena telah berpacaran selama 6 tahun. Saya tuh sedikit banyak tahu bagaimana perjalanan kehidupan percintaannya mereka. Dan saya juga respect karena waktu itu saya baru kehilangan sosok ayah dan mereka datang untuk memberikan support gitu. Jadi saya cuma bisa berharap mudah-mudahan mereka bisa melewati permasalahan yang terjadi kalau memang masih ada. Karena kan sayang ya, anak-anaknya lucu-lucu ya. Apa yang mereka sudah perjuangkan selama ini jangan sampai berakhir begitu aja. Gitu. Mudah-mudahan ini cuma ya permasalahan kecil dalam sebuah rumah tangga. Sekarang saya udah memasuki usia pernikahan yang ke-9. Pacaran aja 7 tahun ya. Jadi Mas ya saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini. Jadi pastinya saya udah cukup mengenal. Sudah cukup mengenal, kita juga saling sayang, saling cinta segala macam gitu. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya. Dari 2 tahun ke 3 tahun ini. Ya doanya dong pasti mudah-mudahan lancar semuanya, gitu aja, happy aja semuanya lancar, itu aja. Ganti rambut lagi selesai.